Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Agustin, mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian proposal yang saya susun, yaitu mengenai pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi aljabar di kelas 7 SMP. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Anggar Titis Prayitno SSC MPD. Nah, dalam suatu negara, pendidikan merupakan salah satu aspek yang memegang peran dan tanggung jawab yang sangat penting untuk menjamin perubahan dan kemajuan suatu bangsa, serta untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, bermutu, dan berkualitas yang dapat memajukan serta membangun negara sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, menurut Adi S. Situmorang dalam Lena R. Pangaribuan tahun 2018, suatu sistem pendidikan dikatakan berhasil jika ia dapat memberikan kontribusi yang berpengaruh bagi peningkatan kemampuan manusia secara individual yang berkelanjutan ke arah mempertinggi taraf hidup masyarakat. Nah, menurut Trianto tahun 2019, pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan tersebut mampu menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya. Nah, oleh karena itu berarti peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral sebagai bekal untuk memecahkan permasalahan hidupnya, bagi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Maka perubahan dan perkembangan pendidikan juga adalah hal yang seharusnya terjadi dengan jalannya perubahan era kehidupan. Perubahan di sini artinya kebaikan pendidikan pada semua tingkatan perlu dilakukan secara berkesinambungan sebagai antisipasi di masa yang akan datang. Pendidikan di Indonesia itu berisikan beberapa mata pelajaran yang diajarkan, baik itu seni budaya, sains, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, kewirausahaan, kewarganegaraan, ilmu agama, dan tentunya matematika. Nah, matematika ini merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dipelajari, dan matematika itu sudah diajarkan dimulai sejak pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Nah, matematika hendaknya dipelajari secara sistematis dan harus disajikan dengan struktur serta urutan yang jelas. Juga harus disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa serta kemampuan prasyarat yang dimiliki oleh para siswa. Nah, di sini tujuan pembelajaran matematika termuat dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran matematika lingkup pendidikan dasar dan menengah, di mana mata pelajaran matematika itu bertujuan agar siswa memiliki kemampuan memahami konsep matematika, mengembangkan penalaran matematis, mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, serta mengembangkan sikap menghargai. Adapun menurut Rus Effendi pada tahun 2006 yang menyatakan kemampuan pemecahan masalah itu sangat penting dalam matematika, bukan saja bagi mereka yang suatu saat akan mendalami ilmu matematika saja, melainkan juga bagi mereka yang akan menerapkan dalam bidang studi lain. Di sini terdapat hasil survei The Trend International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Dalam tabel ini disajikan dan terlihat bahwa negara Indonesia masih tergolong peringkat pendidikannya tergolong sangat rendah, di mana bisa dilihat sendiri dari tahun ke tahun Indonesia meraih peringkat dengan angka besar, yaitu pada tahun 2003
peringkat 35 dari 46 negara. Pada tahun 2007 peringkat 36 dari 49 negara. Dan pada tahun 2011 peringkat 38 dari 42 negara. Pada tahun 2015 sendiri Indonesia merupakan peringkat ke-44 dari 49 negara atau peringkat kelima terbawah. Nah, pada tahun 2015 ini Indonesia memperoleh skor rata-rata prestasi matematika yaitu 397 poin dan menduduki urutan ke-44 dari 50 negara. Nah, untuk tabel 3 di sini yaitu tabel mengenai karakteristik soal dengan indeks kesukaran tertinggi dalam tes TIMSS pada tahun 2011. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat cabang ilmu matematika yaitu bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Nah, di sini terlihat bahwa untuk domain konten terendah yaitu ada pada materi aljabar, di mana untuk jawaban benarnya ini masih sangat rendah sekali, yaitu dalam domain kognitif penalaran masih 18%, serta domain kognitif penerapannya itu hanya 1%. Jika dibandingkan dengan domain konten yang lainnya mengenai bilangan, geometri, dan data dan peluang, aljabar masih tergolong rendah. Nah, adapun untuk hasil survei PISA atau Program for International Student Assessment, Indonesia juga menduduki peringkat terbawah, yaitu pada tahun 2018 kemampuan membaca, matematika, dan kinerja sains memiliki skor untuk membaca 371 dan meraih peringkat ke-74 dari 80 negara. Untuk matematika meraih skor 379, peringkat ke-73 dari 80 negara. Untuk kinerja sains mendapatkan skor 396 dan menduduki peringkat ke-71 dari 80 negara. Untuk kemampuan-kemampuan yang diujikan pada tes TIMSS dan PISA berkaitan erat dengan indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan untuk memahami masalah, kemampuan untuk merencanakan masalah, kemampuan untuk melakukan rencana penyelesaian, dan kemampuan untuk melihat kembali, yaitu meneliti kembali hasil akhir yang telah dicapai. Hal ini terdapat pada kemampuan pemecahan masalah matematis yang dihadapi oleh siswa. Nah, apa sih yang membuat pendidikan tingkat atau kualitas pendidikan di Indonesia itu masih rendah? Nah, di sini salah satu faktornya yaitu model pembelajaran yang diterapkan masih tradisional atau berupa konvensional, yaitu disampaikan dengan metode ceramah, sehingga suasana di kelas tidak ada interaksi antara guru dan peserta didik, di mana pada metode ceramah ini guru hanya memberi materi, selanjutnya contoh soal, dan lalu siswa diminta untuk mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru atau yang terdapat pada buku panduan. Setelah itu, ketika siswa sudah mengerjakan latihan, guru membahas bersama-sama bersama siswanya. Nah, terus-menerus dilakukan seperti itu. Itu menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, karena kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa itu tidak dilatih sejak berada di dalam kelas. Padahal di sini peluang untuk para guru mengasah
kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa. Entah itu dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi atau menggunakan model pembelajaran yang lebih interaktif lagi digunakan pada saat pembelajaran di kelas. Apakah ada solusi untuk permasalahan tersebut? Nah, tentu saja ada. Di sini terdapat model pembelajaran dengan penemuan terbimbing atau dinamakan dengan discovery learning, di mana definisi dari discovery learning itu sendiri menurut Jamara pada tahun 2013 berpendapat bahwa discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Dalam sistem belajar mengajar ini, guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi peserta didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Nah, adapun langkah-langkah dari discovery learning ini menurut Lestari pada tahun 2015 yaitu ada data collection atau pengumpulan data, selanjutnya data processing atau memproses data. Yang ketiga yaitu verifikasi. Selanjutnya ada generalization, yaitu membuat kesimpulan berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Nah, melalui definisi dan langkah-langkah dari discovery learning itu dapat disimpulkan bahwa salah satu pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk dapat belajar mengasah kemampuan pemecahan masalah adalah discovery learning atau penemuan terbimbing. Nah, pembelajaran dengan penemuan terbimbing ini adalah pembelajaran di mana ide disampaikan melalui proses penemuan. Jadi, siswa mengasah kemampuan pemecahan masalah matematisnya dan menemukan pola-pola matematika melalui diskusi antar kelompok. Jadi, peserta didik bisa mengeksplorasi ide dan gagasannya secara bebas. Maka dari itu saya mengambil judul penelitian mengenai pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi aljabar di kelas 7 SMP. Nah, kenapa aljabar yang saya pilih? Nah, berkaitan dengan hasil dari perolehan TIMSS pada tahun 2011 tadi, bahwa cabang ilmu matematika yang paling rendah itu hasilnya ada pada materi aljabar. Dan selanjutnya pada materi ini juga banyak menggunakan soal cerita, yaitu soal ke pemecahan masalah matematisnya yang menuntun siswa untuk bisa menyelesaikannya. Nah, tidak sedikit juga para siswa itu mengalami kendala untuk merubah soal cerita ke dalam model matematika. Maka dari itu saya memilih materi aljabar. Adapun untuk tujuan dan pentingnya melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui sejauh mana pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap keefektivitasan pembelajaran pada materi aljabar. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis, kritis dan logis pada diri siswa, tentunya melalui model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga itu menumbuhkan jiwa mandiri serta melatih kemampuan eksplorasi pada diri siswa. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.